Tiga poin pembingkai emosi ini pada sisi kontra. Satu, kejahatan tanpa korban tetap merupakan kejahatan yang melanggar hukum sehingga pelakunya tetap sah apabila dikriminalisasi. Dua, kejahatan tanpa korban sejatinya masih sangat banyak ditemukan di masyarakat dan apabila tidak ada penanganan yang tegas, maka hal ini akan menjadi kebiasaan struktural yang buruk sehingga nantinya justru akan menghambat pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Tiga, penanganan seperti rehabilitasi tidak efektif dalam mencegah dan mengatasi serta memotong atau memangkas akar permasalahan dari kejahatan tanpa korban. Karena justru akan semakin banyak individu-individu yang ingin mencoba dan melakukan kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Billy Ditya Kristiawan selaku pembicara satu dari tim kontra. Dewan juri yang terhormat, saya dengan tegas menyatakan kami menolak mosi dewan ini mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Dewan juri yang terhormat, mendekriminalisasi sama saja dengan menghapuskan tanda kriminalisasi pada pelaku kejahatan tanpa korban itu sendiri. Namun, marilah kita memahami bersama bahwasannya kejahatan tanpa korban tetap merupakan kejahatan dan peraturan yang tidak boleh dilanggar tentang kegiatan narkotika, judi online, prostitusi sejatinya telah diatur dalam undang-undang pula sehingga apabila dilanggar ini sama saja dengan kita melanggar hukum. Lalu, bagaimana dengan penanganan yang mendekriminalisasi pelaku kejahatan? Itu merupakan penanganan yang tidak tegas dan efektivitasnya tidak terjamin, Dewan Juri yang terhormat. Baik, mari kita masuk ke inti argumen dari tim kontra. Satu, mengapa mendekriminalisasi pelaku kejahatan tanpa korban tidak menjadi langkah tepat? Pelaku sejatinya turut menimbulkan dampak negatif bagi sekitarnya, Dewan Juri yang terhormat, sehingga kita perlu mengambil langkah yang tegas untuk mengatasi hal ini. Kejahatan ini tidak muncul semata-mata karena ketimpangan sosial yang telah disebutkan oleh saudara dari tim pro. Mengapa? Karena banyak aktor yang terjerat narkotika, banyak influencer yang mempromosikan judi online, dan banyak juga para aktris yang masuk ke dunia prostitusi. Hal ini tidak semata-mata diakibatkan karena ketimpangan keuangan, karena mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup. Namun, hal ini merupakan juga dipengaruhi oleh faktor psikologi, faktor-faktor lain kenapa mereka ingin mencoba melakukan hal yang salah. Mereka ingin menikmati atau memperoleh kenikmatan instan dari hal-hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apabila tidak ada penanganan yang tegas, mereka akan lebih berani lagi untuk melakukan hal-hal ini, Dewan Juri yang terhormat. Lalu implikasinya apa? Tiga, pendampingan tidak akan efektif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Seberapa banyak kita melihat bahwa korban-korban yang telah direhabilitasi setelah keluar mereka melakukan kejahatan tanpa korban yang sama lagi, misalnya saja seperti orang yang kerap mengonsumsi narkotika setelah direhabilitasi, ia keluar lalu mengonsumsi narkotika lagi dan itu sama sekali tidak efektif, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita hanya mengandalkan rehabilitasi tanpa penanganan yang tegas. Kemudian 4, mekanisme tim pro sangat tidak relevan dengan status quo. Mengapa? A. Tanpa hukum yang tegas dan mengikat, bukankah pelaku kejahatan justru akan meningkat dan tidak ada efek jera yang kuat dalam diri mereka? B. Apa jaminan melalui pendampingan tanpa penjara? Apakah pelaku akan jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi? Kami rasa itu tidak. Kemudian C. Dengan mendiskriminalisasi kejahatan tanpa korban akan menyebabkan kecacatan hukum itu sendiri. Sehingga kami sekali lagi dengan tegas menolak mosi ini karena itu sangatlah tidak relevan dengan hukum yang seharusnya tegas dan adil. Mari kita telaah keunggulan dari tim kontra. Satu, mekanisme kriminalisasi pada pelaku kejahatan tanpa korban menjadi langkah tegas dan bersifat koersif berdasarkan keadilan. Mengapa kami berani mengatakan hal tersebut? Karena kembali lagi bahwa aturan tentang judi online, narkotika, prostitusi maupun kejahatan tanpa korban yang lainnya telah dapat kita lihat pada undang-undang yang berlaku. Sehingga apabila ada individu yang memutuskan untuk melanggar hal tersebut, tentu mereka siap dengan konsekuensi tegas melalui hukum yang akan diberikan kepadanya. Dua, mekanisme tim pro eksklusif di kedua belah pihak, Dewan Juri yang terhormat, dan hal itu justru turut memperkuat statement kami. Mengapa? A. Pendampingan dan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika tetap berjalan di sisi kami. B. Pemerintah juga telah melakukan penanganan terhadap website dan situs judi online, Dewan Juri yang terhormat.
C. Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan dan edukasi seksual guna mencegah tindak prostitusi dan itu senyatanya dapat kita rasakan karena angka prostitusi di Indonesia telah menurun. D. Ekosistem penjara tidak seburuk yang mereka katakan, Dewan Juri yang terhormat. Di penjara tidak semua orang atau tidak sebebas yang mereka katakan bahwa gembong narkoba akan semakin memberikan narkotika kepada pengidap narkoba dan justru memperburuk kesehatan dari pelaku kejahatan pengguna narkotika. Tidak seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Karena pengawasan ketat dan pelaksanaan yang berperi kemanusiaan telah diterapkan di penjara Indonesia. Mengapa? Karena hal ini pula merupakan bagian dari sistem hukum yang akhirnya akan membuat dan menimbulkan efek jera. Kemudian yang E, saat mereka menyinggung tentang SKCK, bukankah SKCK merupakan konsekuensi pelaku? Karena mereka telah melakukan kejahatan, berarti mereka tetap harus menerima konsekuensi yang berlaku. Dan ini tidaklah untuk membunuh atau seakan-akan menurunkan harga diri dari pelaku kejahatan tanpa korban. Namun hal ini merupakan sebuah langkah tegas dan tepat untuk supaya tidak ada individu-individu lain yang akhirnya mencoba hal-hal yang menyimpang ini lagi, Dewan Juri yang terhormat, karena mereka akan lebih takut dan mereka akan lebih jera mengenai efek tegas yang akan mereka terima saat mereka melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Lalu implikasinya apa? Poin ketiga, kriminalisasi pelaku kejahatan tanpa korban sejatinya ada sebagai bentuk represif dan implementasi hukum yang tegas, adil, dan konsisten. Tujuannya adalah memberi efek jera pada pelaku supaya tidak ada individu-individu lain yang melakukan hal serupa, Dewan Juri yang terhormat. Kriminalisasi bukan untuk menjatuhkan pelaku dalam dinamika sosial, namun mengatasi mereka yang telah melanggar norma. Dan hal ini pula yang akan memberikan efek jera hingga tidak ada individu-individu lain yang akan menyimpang. Sehingga kami yakin melalui kriminalisasi kejahatan tanpa korban ini yang akan memutus akar permasalahannya, Dewan Juri yang terhormat. Lalu implikasinya, satu, stabilitas hukum tertib, dua, pelaku memperoleh efek jera, tiga, mencegah munculnya kejahatan serupa, dan kami bangga menjadi tim kontra.